Selamat sore sahabat Bawaslu, salam jumpa dari kami dalam program Papeda, para Para pegiat pegiat demokrasi demokrasi Bawaslu Bawaslu Kota Kota Jayapura. Jayapura. Bersama saya Nurma Yulita Siregar. Dan saya Cornelia Losor. Sahabat Bawaslu, di program kami ini kami akan menginformasikan aktivitas Bawaslu Kota Jayapura dalam 2 minggu ini. Jadi sahabat Bawaslu dan juga Nurma, kamu tahu kah tidak kalau hari ini tuh saya senang sekali. Kakak senang kenapa? Seperti yang kita tahu kalau kemarin itu Bawaslu Kota Jayapura baru saja melaunching studio ini. Dan dari program-program yang nanti ditayangkan di studio ini, program Papeda ini dia yang pertama kali ditayang. Seperti itu Nurma. Jadi kita mau langsung ke informasinya saja kah? Kakak lanjut. Siap. Baik, terima kasih Nurma. Informasi yang pertama, bertempat di kantor DPRD Kota Jayapura pada tanggal 11 Juni tahun 2020, Bawaslu Kota Jayapura menghadiri rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Kota Jayapura. Rapat tersebut dihadiri oleh KPU Kota Jayapura, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, juga Badan Kebangsaan dan Politik Kota Jayapura. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membangun sinergi antara stakeholder dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan dari rapat tersebut, selanjutnya dibentuk Pokja. Untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan di Kota Jayapura pada tahun 2020. Selain informasi yang disampaikan oleh Cornelia Losor, ada juga kegiatan Bawaslu dalam 2 pekan ini. Saat ini Bawaslu Kota Jayapura sedang menindaklanjuti persoalan mengenai beberapa laporan masyarakat kepada Bawaslu Kota Jayapura. Sekitar 15 orang telah melapor kepada Bawaslu Kota Jayapura dan memberikan pernyataan bahwa mereka belum terdaftar pada DPT. Dan sebagai tindak lanjut Kota Jayapura menyerahkan tanggapan masyarakat terhadap KPU Kota Jayapura melalui surat pada tanggal 19 Juni 2020 untuk nantinya dicermati kembali oleh KPU Kota Jayapura. Baik, untuk informasi selanjutnya, bertempat di lantai 3 Bawaslu Kota Jayapura pada tanggal 1 Juli tahun 2020 dilaksanakan temu pendapat antara kelompok Cipayung dan Bawaslu Kota Jayapura. Jadi sahabat Bawaslu, kelompok Cipayung adalah gabungan dari beberapa organisasi kepemudaan yang di dalamnya tuh ada GMKI, HMI, PMKRI, PMII, dan juga GMNI. Di dalam temu pendapat tersebut, mereka membahas tentang upaya-upaya pembelajaran demokrasi di Kota Jayapura. Dan kemarin saya dengar ada rencana untuk penandatangan MOU. Oh iya, benar sekali Norma. Jadi dari pertemuan itu akan ada pertemuan lagi antara Cipayung dan Bawaslu Kota Jayapura untuk membahas tentang draft atau rancangan nota kesepahaman antara kelompok Cipayung dan Bawaslu Kota Jayapura. Dan berita selanjutnya dan sekaligus menutup berita hari ini adalah kegiatan launching studio dan program-program Bawaslu Kota Jayapura yang dilaksanakan di lantai 3 kantor Bawaslu Kota Jayapura. Acara tersebut diawali dengan perkenalan divisi-divisi juga staf humas yang ada di Bawaslu Kota Jayapura yang dikenalkan oleh salah satu staf Bawaslu Kota Jayapura yang bernama Hasrullah. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video proses pembuatan studio dan diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama ketiga komisioner Bawaslu Kota Jayapura. Dan pada saat sesi tanya jawab, Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Pak Frans Rumsawir selaku koordinator divisi SDM menyampaikan studio ini akan menjadi pengembangan partisipatif demokrasi bagi masyarakat Kota Jayapura dan juga menjadi panggung pengembangan diri untuk staf dan koalisi-koalisi kampus yang seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu Bawaslu Kota Jayapura dengan beberapa kampus telah melakukan penandatanganan MOU.
Dan juga Pak Hardin Halidin mengungkapkan untuk kedepannya Bawaslu Kota Jayapura akan menghadirkan program-program seperti serial catatan literasi demokrasi, Ciberi, dan juga Papeda yang saat ini sedang berlangsung. Dan tentunya Pak Rinto juga selaku koordinator hukum dan hukum penindakan pelanggaran dan sengketa mengungkapkan bahwa studio ini sangat bagus. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada saat pemilu 2019 banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui caranya untuk yang belum mengetahui caranya bagaimana untuk melakukan laporan yang terjadi, laporan tindak pelanggaran yang terjadi. Dan dengan adanya studio ini, maka akan menjadi corong informasi dan sosialisasi kepada masyarakat Kota Jayapura. Demikian berita pada hari ini, maka kita saksikan video launching Bawaslu Kota Jayapura sebagai berikut. Baik sahabat Bawaslu, untuk lebih jelas dari informasi yang sudah Norma sampaikan tadi, sudah ada bersama kami di sini teman kami dari Divisi Kehumasan. Teman kami Zakaria Usman. Selamat sore Zakaria. Selamat sore kami. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung bertanya kepada Zakaria bagaimana proses pembuatan studio Bawaslu Kota Jayapura. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Proses pembuatan studio Bawaslu Kota Jayapura cukup memakan banyak waktu dan juga tenaga. Kita bersyukur karena teman-teman di Humas Bawaslu Kota Jayapura memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga banyak hal yang mereka dapat aplikasikan dalam pembuatan studio Bawaslu Kota Jayapura ini. Kira-kira berapa lama pembuatan studionya? Kalau bicara berapa lama, ada sekitar 2 mingguan kita rancang studio Bawaslu Kota Jayapura ini. Lumayan singkat juga ya. Untuk estimasi biayanya berapa anggaran yang dipakai untuk buat studio ini? Untuk kalau bicara anggaran, syukur juga karena anggaran yang kita butuhkan tidak terlalu banyak, jadi terhitung minimalis juga untuk anggaran. Mungkin teman-teman Bawaslu juga, teman-teman yang nonton juga mau mendengar berapa orang sih yang terlibat di dalam pembuatan studio ini dan yang berada di belakang layar juga, mungkin bisa disampaikan. Untuk pembuatan studio ini, untuk tim Humas Bawaslu Kota Jayapura sendiri ada sekitar 8 orang kan. Terus juga dibantu sama teman-teman staf yang lain, staf sekretariatan dan staf yang ada di divisi lain. Gitu kan. Dan selain program yang ada seperti literasi demokrasi, Ciberi dan Papeda yang sekarang lagi berlangsung, ada nggak rencananya untuk berkolaborasi dengan koalisi kampus atau OKP? Karena sebelumnya kan kita tahu kalau Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan MOU dengan beberapa kampus. Menarik sekali. Kebetulan anggota tim Humas ini diberikan kewenangan sama pimpinan untuk bisa lebih mengekspresikan kreativitas mereka kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin ke depan harinya kita akan membuat program baru yang mengajak anak-anak muda di Kota Jayapura untuk sama-sama kita membangun
demokrasi di Kota Jayapura melalui Studio Bawaslu Kota Jayapura. Dan apa harapannya ke depan untuk studio ini? Harapannya tentu saja ke depannya semoga Studio Bawaslu Kota Jayapura ini menjadi corong informasi seperti yang diharapkan sama Korbit HPP, yaitu terus menjadi edukasi literasi demokrasi di Kota Jayapura. Memang luar biasa sekali teman-teman di Humas Bawaslu Kota Jayapura. Itu sudah terlihat. Jadi terima kasih Jack sudah berkenan untuk hadir dalam edisi ini, dan perbincangan dengan Jack juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nurma Yulita Siregar Dan saya Cornelia Losor beserta kru yang bertugas di Studio 1 Bawaslu Kota Jayapura mohon pamit. Tetap ikuti protokol kesehatan. Ko jaga sah, saya jaga ko, ketong semua selamat. Selamat sore untuk kita semua dan salam awas. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.